Hai, nama saya Mario Sadli. Saat ini saya dikaruniai seorang istri bernama Adinda dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Abigail dan Anindya Zaneta. Saat ini saya berada di Merit Ministry GKDI Bekasi. Saat ini saya ingin men-share pengalaman hidup saya menjadi orang yang mengambil keputusan punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya berasal dari keluarga yang broken home, yang dimana pada saat saya kelas 4 SD, papa saya meninggalkan keluarga kami. Pada saat itu, saya menjadi anak yang sangat nakal. Saya masuk ke pergaulan yang sangat kelam, yang itu membuat saya menjadi anak yang sangat keras. Saya ada di masa di fase yang sangat gelap dalam hidup saya saat itu. Dan saya diproses menjadi anak yang sangat tidak bagus. Mungkin itu tidak menjadi contohan yang tepat untuk anak-anak di masa itu. Dan saya bersyukur ketika saya sampai di fase saya bekerja, papa saya kembali. Tuhan izinkan papa saya datang ke keluarga dan kembali bersama-sama dengan mama saya. Dan saya bersyukurnya adalah di mana papa saya mau mengambil keputusan untuk bisa bertobat, dan dia mau mengambil keputusan untuk menjadi orang yang punya hubungan lebih intim dengan Kristus. Dan saat ini, papa mama saya aktif di pelayanan mereka di Song Ministry GKDI Jakarta. Dan mereka juga masih terlibat di ministry Pria Ilahi dan Wanita Allah. Satu hal yang membuat saya terinspirasi untuk mengenal Tuhan adalah ketika melihat papa betul-betul diubahkan dan mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus. Untuk pertama kalinya, saya bisa duduk makan bersama keluarga secara lengkap. Itu menjadi salah satu momen yang membuat saya terinspirasi untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan tidak lama setelah itu, saya masuk ke dalam fase pernikahan. Saya mengawali pernikahan saya sangat tidak mudah, karena saya tidak mempunyai contohan value tentang pernikahan yang baik. Dan akhirnya saya ada di titik terendah dalam kehidupan saya. Saya mengalami pergumulan dari sisi finansial. Saya tidak bekerja, bahkan istri saya juga tidak bekerja. Saya memiliki 2 orang anak bayi. Saya memiliki tagihan kartu kredit, cicilan rumah. Bahkan saya tidak bisa membeli untuk kebutuhan sehari-hari saya. Saya memiliki masalah dalam pernikahan saya. Begitu juga dalam hal parenting pastinya. Akan tetapi ketika melewati fase-fase tersebut, saya memiliki keyakinan saya mungkin gagal dalam kehidupan saya. Tapi saya berusaha terus untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tidak mau menjadi orang yang egois. Saya tetap mau membantu orang-orang di sekitar saya. Dan akhirnya saya bersyukur Tuhan tidak tutup mata. Tuhan pakai orang-orang di sekitar saya, jemaat, untuk mau membantu saya untuk saya bisa kembali bangkit. Dan setelah 16 tahun saya menjadi pengikut Kristus, saya bisa mereview hidup saya. Seorang Mario yang dulunya masuk mungkin dalam kehidupan sangat kelam, tapi sekarang seorang Mario bisa merasakan Tuhan bekerja lebih sensitif lagi, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Ya akhirnya saya sangat ingin sekali dan sampai saat ini saya masih melakukan. Diberikan kesempatan untuk membantu orang-orang yang mungkin saat ini mereka juga masuk di fase yang sama seperti saya. Nah, saya ingin terus membantu mereka untuk mereka memiliki hubungan yang lebih intim dengan Kristus. Saya punya keputusan untuk saya menjadi surat Kristus yang dapat dibaca orang-orang di sekitar saya. Ada ayat yang saya dapat yang ini menjadi kekuatan buat saya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini sangat memberikan kekuatan buat saya. Dan yang pasti saya terus mau mengambil keputusan dalam hidup saya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin mengencourage kita semua. Yuk, mari kita lakukan hal-hal yang baik. Dan yang paling utama,
Itu semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. To God be the glory.